Halo guys, welcome di my channel. Ya kabar ya. Semoga kalian kabarnya baik-baik saja ya. Hari ini aku kontennya mau ini ya, tentang drama Korea. Kalian pasti tahu deh. Nanti aku ceritanya gini ya, sinopsis singkat per episode. Oke, ini judul drama Koreanya Extraordinary Attorney Woo. Diperankan ceweknya ada ini ya, Park Hyun Bin, cowoknya Kang Tae Hoo. Ada pemeran pembantunya Kang Kyo Yoon, Jo Young Yu, Jo Jong Hyuk. Aku mau ini dulu ya, cerita tentang film ini, menceritakan tentang apa gitu. Ini ceritanya tentang seorang pengacara berusia 27 tahun yang menderita sindrom Asperger. Asperger itu kalau kayak istilah ini ya, autis gitu. Karena IQ-nya tuh kan, tapi memiliki IQ tinggi, punya daya ingat yang kuat, termasuk orang yang jenius, walaupun dia autis tapi orangnya pintar gitu. Dia kan lulusan dari salah satu universitas bergengsi lah di Korea gitu kan, Universitas Nasional Seoul gitu misalnya. Malah dapat peringkat pertama di bagian sekolah hukum, karena kan dia kan seorang pengacara kan. Namun dia tuh memiliki kendalanya itu dia susah bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Cuma itu aja sih, yang kan autis itu memang susah gitu ya. Oke lah, kita ini ya, lanjut cerita sinopsis ini yang untuk episode pertamanya. Wo Young Woo adalah nama tokoh utama dari drama yang berjudul Extraordinary Attorney Woo. Young Woo adalah seorang anak autis yang belum bisa bicara sepatah kata pun hingga usianya menginjak 5 tahun. Ayah Young Woo, Woo Gwang Ho, adalah seorang duda yang memilih untuk tidak menikah lagi dan mengurus anak autisnya seorang diri. Jadi penasaran ya. Nanti kalau biasa kan, kalau alur episode pertamanya kita kan nggak tahu tuh bahwa seorang ayah ini cerita masa lalunya gimana gitu kan. Nanti di akhir, setelah berjalannya episode sampai episode terakhir, baru ketahuan cerita sosok ayahnya ini. Ayahnya ini adalah alma mater dari Universitas Nasional Seoul yang sama, ngambil jurusan hukum sama seperti anaknya juga. Di rumah ayahnya banyak sekali buku-buku kuliah yang dulunya berkaitan dengan hukum. Karena kan ayahnya kan sekolah, ngambilnya jurusan hukum juga. Ayahnya merasa sangat kewalahan mengurus dan merawat putrinya yang autis seorang diri. Selain itu, ayahnya juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan putrinya. Gitu. Oleh karena itu, ayahnya sering menitipkan putri kesayangannya kepada tetangganya, akan tetapi suami dari tetangganya itu merasa cemburu kepada ayahnya. Ayahnya pun sering dicaci maki oleh suami tetangganya dan menuding sebagai perebut istri orang. Waduh, kira-kira gimana ya kalau ceritanya gitu, dituduh ngambil istri orang gitu. Padahal kan dia nitip anaknya tuh aja ke tetangganya, kan ayahnya kan kerja gitu waktu yang anaknya masih kecil gitu. Bukan hanya itu, ayahnya juga dipukuli oleh tetangganya yang sangat pemarah.
Suami tetangganya pemarah ya, melihat ayahnya yang diteriaki dan dipukuli Yongwoo yang sangat menderita dan tidak tahan mendengarnya. Tanpa diduga, Yongwoo langsung bisa berbicara saat itu juga. Dan kata-kata pertama yang dikeluarkan adalah tentang hukum pidana dari penganiayaan. Ayahnya merasa terkejut dan merasa hari itu sungguh berarti. Sesampai di rumah, ayahnya menguji kemampuan Yongwoo. Saat diuji, ternyata Yongwoo mampu berbicara dengan sangat lancar mengenai seluk-beluk yang ada di buku hukum milik ayahnya. Waduh, masih kecil loh, baru berapa tahun tuh, 5 tahun, sekitar 5 tahun udah bisa ini, udah hafal baca-baca ini buku tentang hukum. Ternyata selama ini kan Yongwoo membaca buku-buku ayahnya, dan Yongwoo memiliki daya ingat yang sangat tajam sehingga begitu mudah untuk menghafalnya. Guangwo pun mulai fokus untuk mengarahkan Yongwoo kepada bidang yang disukainya. Selain hukum, Yongwoo juga sangat menyukai ikan paus. Imajinasinya mungkin ya, apa namanya, anak kecil kan kadang-kadang kan suka ini ya, binatang apa sukanya apa gitu. Yongwoo bahkan bisa menghafal jenis-jenis dari ikan paus, bentuknya, cara hidupnya, dan segala hal tentang ikan paus. Lanjut. Walaupun Yongwoo adalah anak autis berkebutuhan khusus, tetapi Yongwoo adalah anak yang sangat jenius. Singkat cerita, sampailah Yongwoo sudah menjadi dewasa, Yongwoo berhasil lulus dari Universitas Nasional Seoul dan mendapat nilai ujian pengacara tertinggi. Ibaratnya gimana ya, paling pintar di universitasnya gitu, karena nilai ujiannya yang didapatnya seorang CEO lah, pemilik firma hukum, yang nama firma hukum itu Hambada ya, Han Se-young, merekrut Yongwoo menjadi pengacara. Mungkin kan dari rekomendasi dari universitasnya juga sih. Orang pintar kan gampang direkomendasi dari universitas buat dapat kerjaan gitu. Seon menetapkan bahwa Yongwoo akan bekerja sama dengan Jeong. Jeong ini pengacara di ini ya, di firma hukum situ. Awalnya Jeong menolak Yongwoo, tentu saja alasannya karena Yongwoo seorang autis. Udah kesan pertamanya gitu ya, karena nggak bisa ini, nilai dari tampilannya kayak merasa ini ya, diajak kerja sama tuh susah kayaknya. Tetapi CEO nya itu tetap bersikap adil dan tidak diskriminatif, tetap ngotot gitu biar Yongwoo tuh bekerja di firma hukumnya. Kehebatan dan kecerdasan Yongwoo terbukti saat Yongwoo menangani kasus pertamanya. Ini waktu kerja di tempat kerja barunya, dia langsung dapat kasus sebagai pengacara. Walaupun dia autis, tapi bisa ini memenangkan kasus gitu. Sudut pandang yang unik sehingga dapat dengan cepat menemukan jalan keluar. Yongwoo dapat menganalisa suatu kasus dengan caranya sendiri yang tidak bisa dipikirkan orang lain, karena saking jeniusnya gitu ya, orang lain pun gak bisa. Pada kasus pertamanya ternyata Yongwoo harus kembali berhadapan dengan tetangganya yang dahulu pernah memukuli ayahnya.
Ternyata kasus yang ditangani ini tetangga yang dulu waktu Yonggu masih kecil gitu. Yonggu bertugas untuk membela dan mengurangi hukuman dari seorang nenek yang dulunya merupakan istri dari tetangganya yang memukuli ayahnya. Singkat cerita, Yonggu memperhatikan dengan sangat detail catatan terkait apa yang diucapkan oleh suami istri yang menjadi tetangganya dahulu. Yonggu berhasil melakukan pembelaan terhadap sang nenek, akan tetapi sang kakek yang merupakan suami pada akhirnya meninggal dunia. Wow. Seorang Yonggu yang autis tidak bisa mengekspresikan perasaan sedihnya. Emang gitu ya, kalau autis itu kan agak susah kalau bersosialisasi sama lingkungan sekitarnya. Yonggu juga tidak terbiasa dengan sentuhan fisik, sehingga dalam keadaan duka pun Yonggu tidak menangis sama sekali. Ia juga enggan dipeluk oleh nenek yang merupakan kliennya. Lantas apakah Yonggu tetap akan memberikan penampilan yang terbaik pada kasus keduanya, atau apakah dia akan gagal menjadi pengacara? Cerita singkat yang untuk episode 1 itu. Nanti kalau episode 2-nya nanti ceritanya kasus yang ditangani itu beda lagi. Seru nih kayaknya. Seru, memang seru. Aku nonton sih dari ini episode pertama. Aku udah sampai aku bikin video ini udah sampai episode 8. Kalian coba tonton deh, pasti seru. Udah, thank you ya udah nonton di my channel aku. Jangan lupa bantu like, comment, sama share-nya. Sama ini ya, jangan lupa di subscribe. Nanti kalau udah aku bikin video keduanya untuk cerita singkatnya yang untuk episode keduanya. Oke, thank you ya udah nonton di channelnya aku. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya, kita bahas yang episode keduanya. Sampai jumpa, bye bye.